Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Awikop with orang Koko. Jadi pada video kali ini aku udah kuliah dan mau melakukan praktikum operational amplifier. Sebelum kita tahu apa itu operational amplifier dan seperti apa praktikumnya, yuk kita kenalan dulu sama teman-teman aku. Halo semua, nama aku Rahma Aulia dengan NIM 2417344055. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Reza Nugraha dengan NIM 2417344052. Kayak teman-teman aku tadi, kalau belakangnya aku 053. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum 2 modul ya. Yang pertama, operational amplifier dengan namanya itu OP-amp sebagai komparator dengan IC-nya LM741. satu lagi komparator multi-level dengan IC LM339N. Penasaran seperti apa? Yuk kita langsung masuk ke videonya. Satu kilo ohm ini dipakai di LED, transistor, dan juga di bagian input dari si op-amp-nya. Dan jenis yang kedua itu 4,7 kilo ohm dipakai sebagai pembagi tegangan referensi di
terminal 1 dan terminal 2 di si potensionya. Dan untuk potensionya sendiri kita menggunakan 500 kilo ohm. Dan untuk yang resistor yang ketiga, jenis ketiga ini kita menggunakan 10 kilo ohm yang dipakai sebagai resistor feedback yang nantinya dipasang di output si op-amp-nya. Nah, untuk input op-amp-nya itu sendiri jadi terdiri dari dua bagian. Yang satu, inputnya berasal dari potensio yang menghasilkan tegangan referensi positif dan negatif, dan yang satu lagi adalah tegangan yang mau dibandingkan. Nah, untuk output op-amp-nya itu kita hubungkan ke transistor. Nah, transistornya ini nanti bakal mengontrol si LED-nya. LED-nya ini sebagai indikator saja. Oke, secara kerjanya di rangkaian ini op-amp-nya itu tidak kita fungsikan sebagai penguat tetapi sebagai komparator. Jadi tugasnya op-amp-nya itu di sini cuma membandingkan dua tegangan input saja. Prinsip kerjanya sederhana. Yang pertama itu kalau tegangan input non inverting atau positif lebih besar dari tegangan inverting atau tegangan negatifnya, maka si output op-amp akan cenderung ke tegangan positif. Dan sebaliknya, kalau tegangan invertingnya lebih besar, maka outputnya itu akan cenderung ke tegangan negatif. Nah, output dari op-amp ini kemudian akan masuk ke basis transistor. Saat output op-amp-nya ini tinggi, berarti transistornya akan aktif dan otomatis si LED-nya akan menyala. Dan sebalikannya, saat outputnya negatif atau rendah, transistornya akan mati dan LED-nya tentu akan padam. Dengan memutar potensio atau mengubah nilai potensionya, kita bisa mengubah tegangan referensi sehingga LED bisa berpindah kondisinya gitu, bisa jadi on, bisa off, tergantung dari hasil perbandingan tegangannya. Oke, jadi intinya rangkaian ini menunjukkan penggunaan op-amp sebagai komparator, di mana outputnya hanya punya dua kondisi, tinggi atau rendah, dan juga bisa digunakan langsung seperti rangkaian ini. Digunakan untuk mengendalikan komponen seperti LED yang diatur dengan transistor. Jadi sekian penjelasan rangkaian op-amp sebagai komparator dari saya. Terima kasih. Yang open collector, yakni output yang low sama dengan rangkaian menyala. Nah, hal penting IC udah kalian pahami, yuk kita masuk ke penjelasan rangkaiannya. Sederhananya, terdapat 6 tahap dalam rangkaian ini. Pertama, bagian input. Terdapat 2 baterai 9 volt secara seri yang totalnya 18 volt. Di sebelah sini, nantinya digunakan sebagai sumber VCC IC LM339 sebagai pembagi tegangan
serta LED indikator. Dengan satu input ini, seluruh rangkaian bisa menyala sebagaimana fungsinya. Langkah kedua, tegangan referensi. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 4 resistor 1 kilo ohm yang disusun secara seri. Setiap titik menghasilkan nilai tegangan referensi yang bertingkat. Tegangan referensinya juga digunakan sebagai pembanding pada masing-masing komparator LM339. Tahap 3, pembentukan V input. Nah, pada potensio 100 kilo ohm ini yang dihubungkan dengan VCC dan ground, saat potensiometernya diputar, teman-teman, nilai Vin itu akan berubah secara kontinu dari minimum hingga maksimum. Tegangan Vin ini juga menjadi sinyal input yang akan dibandingkan oleh operational amplifier. Selanjutnya adalah pembandingan. LM339 akan membandingkan tegangan V input dari masing-masing tegangan referensi, yakni para resistor yang telah ada sebelumnya. Setiap komparator pula bekerja mandiri sesuai dengan level tegangannya. Hasilnya ya tentu ya menentukan kondisi keluaran komparator. Nanti akan kita jelaskan di tahap selanjutnya. Tahap 5, aktivasi LED. Ketika V input lebih besar daripada tegangan referensi, output komparator tuh menjadi aktif atau low. Kondisi ini menyebabkan arus dari resistor pembatas tadi ke LED itu tersambung gitu ya, menyala tuh si LED. Jika Vin masih lebih kecil juga daripada referensi, ya tentu